Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya karim. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian Tajul Waqar Senin pagi dan Rabu pagi, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari, ikhwah fillah dimanapun berada yang menyimak mendengarkan rekaman ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, berterima kasih kepada Allah sebanyak-banyaknya atas nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar, nikmat hidayah, petunjuk, iman Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan bisa menjalankan aktivitas pada hari ini. Semoga amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap bisa istiqomah thalabul ilmi, mendengarkan kajian ini, kajian kitab Al-Azkar untuk hari Rabu, kajian kitab Al-Azkar, sunnah doa-doa harian dan amalan-amalan yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melanjutkan penjelasan atau pembahasan dari hadis ke-26. Ini penutup dari kitab Azkar. Kitab Azkar sudah khatam. Ditutup oleh Imam Nawawi dengan 30 hadis yang merupakan pokok dasar dalam agama Islam. Hadis ke-26 yang pada pertemuan lalu sudah dibahas banyak sekali poin-poin makna dari hadis tersebut. Hadis tentang Jabir, dari Jabir bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika aku mengerjakan sholat wajib, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, aku tidak menambahnya dengan yang lainnya, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab, na'am, ya. Jadi seorang yang sholat 5 waktu saja, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 17 rakaat dalam sehari semalam, tidak ditambahi dengan amalan sunnah sama sekali. Tidak ada sholat tahiyah masjid, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat istikharah, tasbih dan lain sebagainya. Sholat apapun tidak ada. Sholat sunnah tidak ada. Cuma sholat wajib saja. Puasa Ramadan 30 hari pada bulan Ramadan, tidak nambah dengan puasa yang lainnya. Tidak puasa Arafah, puasa 10 Muharram, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud dan lain sebagainya. Tidak ada tambahan sama sekali. Puasa wajib saja, fardu. Puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal, artinya melakukan hal-hal yang dibolehkan, melakukan yang halal, mengharamkan yang haram, meninggalkan sesuatu yang dilarang, tidak ditambahi sedikit pun. Apakah masuk surga? Rasulullah menjawab, ya. Jadi hadis ini menunjukkan kemudahan dalam Islam. Artinya seorang yang hanya melakukan wajib saja itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena yang tambahan-tambahan, yang sunnah sifatnya sebagai pelengkap, sebagai penyempurna. Nah, itu. Dan itu semuanya di atas pondasi iman. Di atas dasar iman. Jadi iman adalah dasar dari segala kesempurnaan. Jadi untuk bisa masuk surga itu sangat tergantung dengan iman. Orang yang beriman masuk surga. Atau masalah tauhid, masalah keyakinan, bukan kepada yang lain. Jadi selama seorang itu beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah lah pencipta langit bumi, yang mengatur seisinya, akan menghidupkan manusia, memberi rezeki, mematikan manusia, dibangkitkan lagi, dialah Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, rukun iman, tidak menyekutukan Allah dengan sedikit apapun, dia pasti masuk surga. Kemudian untuk masalah-masalah yang dia meninggalkan kewajiban, langgar larangan, itu hanya menghalangi seorang masuk surga tanpa hisab, tanpa disiksa lebih dahulu.
Artinya orang yang tidak melakukan kewajiban, melanggar larangan akan lebih dahulu disiksa sebelum masuk surga sebagai balasan atas perbuatannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kemudian mati dalam keadaan seperti itu melainkan akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati dalam keadaan itu, dia masuk surga. Dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan utusannya, Isa adalah hamba utusannya yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan ruh kepada darinya, dan surga benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalan yang dia lakukan. Jadi masalah keyakinan, masalah eh, kepercayaannya kepada Allah, iman itulah yang akan menolongnya. Seorang yang tidak iman, dia melakukan apapun tidak dibangun di atas dasar keimanan tauhid yang benar, maka akan rusak. Kewajiban melakukan kewajiban, meninggalkan larangan itu bisa menghindarkan seorang dari api neraka, karena dasar dalam beribadah kepada Allah adalah menjaga kewajiban dan meninggalkan larangan. Dalam sebuah hadis dari Amr bin Murrah al-Jahmi, ia berkata bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Lalu saya sholat 5 waktu, menunaikan zakat dari hartaku, puasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan bersama para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat selama ia tidak durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jadi hadis ini riwayatkan Imam Ahmad. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan dalam kondisi seperti itu dia akan masuk surga selama tidak durhaka kepada dua orang tua. Ini bab yang menyendiri dan sangat penting, yang sangat utama. Tidak boleh membantah, ingkar atau menyakiti orang tua, karena ridha Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Bahkan dia diajarkan dalam surat Isra untuk mengucapkan doa, warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangilah mereka berdua, maksudnya kedua orang tua, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Itu bab yang sangat panjang, yang sangat luar biasa, dan itu juga bisa menentukan keselamatan seorang. Orang yang berbakti, yang taat kepada kedua orang tua akan selamat dunia akhirat. Orang yang sekuat apapun ibadahnya tapi durhaka kepada orang tua, ini bisa bermasalah. Maka pelaksanaan amalan-amalan sunnah adalah tambahan untuk semakin dekat kepada Allah. Seorang muslim boleh meninggalkan amalan-amalan tersebut. Demikian pula amalan-amalan atau masalah-masalah yang sifatnya mubah dan makruh. Ini kalau dilakukan secara individu. Namun jika amalan-amalan sunnah ditinggalkan secara massal, maka satu daerah atau perkampungan tersebut ramai-ramai meninggalkan satu amalan sunnah, menurut para ulama mereka harus diperangi, didakwahi, disadarkan karena mengingkari sunnah. Demikian pula orang yang meninggalkan amalan sunnah menganggap remeh amalan tersebut atau mengingkari keutamaan dan syariatannya. Ini bisa kufur dan murtad karena mengingkari sesuatu yang datang dari Rasulullah. Apa yang Rasulullah ajarkan dia tidak mau mengingkarinya. Ini bisa bermasalah dalam keimanannya, dalam ketaatannya kepada Rasulullah. Adapun orang yang meninggalkan sunnah karena rasa malas,
tapi dia meyakini hal itu penting, itu bagus misalnya, maka bisa masuk dalam kategori fasik. Di samping itu orang yang meninggalkan amalan sunnah akan kehilangan pahala yang besar, pahala yang besar. Misalnya orang yang sholat sendiri misalnya sah, pahalanya 1, sunnah untuk sholat berjamaah pahalanya 27. Orang yang sholat sendiri pahalanya 1, dia sholat 27 kali baru mengejar pahala orang yang berjamaah, dan itu juga tidak akan terkejar kecuali juga dengan sholat jamaah. Demikian amalan-amalan yang lain sangat banyak. Orang yang meninggalkan sunnah akan kehilangan yang besar, sebagaimana rugi dalam bentuk materi, harta benda, atau kita punya kebun, kemudian kebun itu lepas dari kita, atau barang atau kendaraan atau uang misalnya hilang, maka akan merasa rugi. Tapi kita kalau kehilangan amalan sunnah tidak merasa rugi, padahal sebenarnya rugi. Orang yang bisa mengamalkan sunnah adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun disyariatkannya amalan-amalan sunnah untuk melengkapi amalan wajib, yang bisa jadi amalan wajib itu kadang dilaksanakan tidak sempurna. Seorang muslim yang menginginkan keselamatan, benar-benar ingin mencapai derajat tinggi di sisi Allah, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak akan meninggalkan amalan sunnah, juga tidak akan mendekati perbuatan makruh. Nah, ini dalilnya surat Al-Hasyr ayat 7 yang sangat terkenal. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasulullah kepadamu, ambillah, laksanakanlah. Apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Jadi orang yang melakukan amalan sunnah karena ingin mendapatkan pahala, rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para fuqaha ketika menjelaskan macam-macam hukum syar'i, ada wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Jadi hukum dalam Islam itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Para ulama menyebutkan ada 5. Ada yang membagi hukum hanya 2 saja, sunnah dan bid'ah. Jadi kalau tidak sunnah, bid'ah, itu tidak benar. Tapi yang benar para ulama, para fuqaha membagi menjadi 5. Ada amalan yang dilakukan wajib, ada amalan-amalan sunnah, ada amalan-amalan mubah, ada haram, ada makruh, ada 5 hukum. Hal tersebut untuk membedakan amal perbuatan apakah sah atau tidak, harus diulang atau tidak, atau kaitannya dengan hukum yang lain. Adapun sikap Rasulullah terhadap sahabat yang menyatakan tidak menambah sedikit pun dari perbuatan wajib yang terkesan mensetujui, maka semata-mata untuk mempermudah. Untuk mempermudah. Jadi karena memang dasar dari agama Islam adalah kemudahan, maka dipermudah. Kalau wajib saja itu sebenarnya sudah cukup. Jadi sunnah itu tambahan-tambahan pelengkapnya. Bukan berarti sunnah itu tidak penting. Sunnah tetap penting. Untuk memberikan pelajaran bagi dai atau pendidik untuk selalu menanamkan harapan. Dalam mendidik tidak perlu langsung harus melakukan ini, harus melakukan itu. Sholat zuhur harus melakukan sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelumnya. Setelah itu sholat zuhur 4 rakaat, setelah itu sesudahnya harus mengerjakan 2 atau 4 rakaat. Untuk orang yang tertentu karena bekerja, waktu istirahatnya juga sebentar, itu juga harus makan minum dan lain sebagainya, sambil mengerjakan itu harus zikir lagi, harus ini, maka tidak sempat melakukan, bahkan nanti bisa wajibnya malah hilang gara-gara itu, akhirnya tidak mau sholat. Orang yang bisanya hanya sholat zuhur 4 rakaat saja karena waktu yang singkat, kemudian harus istirahat, harus makan, maka tidak apa-apa ditinggalkan sunnah itu. Karena kalau melakukan sunnah bisa merusak hal yang menjadi kewajibannya. Dia harus bekerja, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarganya, akhirnya rusak gara-gara sunnah. Padahal ada amalan yang wajib, dia harus melakukan kewajiban. Untuk orang yang tertentu bisa jadi melakukan sunnah sangat susah.
Untuk orang yang diberikan kelapangan, kemudahan, peluang, kesempatan untuk melakukan amal sunnah, maka dia terbuka. Seorang yang tidak terkait dengan dinas, instansi, atau pekerjaan dan lain sebagainya yang sifatnya swasta, bisa mengatur dirinya sendiri, bisa mengatur kapan saya akan sholat duha, bisa melakukan amalan-amalan sunnah. Saya akan berzikir, saya akan bersalawat, saya akan membaca istighfar, saya akan baca Al-Quran, saya akan melakukan silaturahim dan lain sebagainya, bisa menjadwalkan atau mengatur amalan sendiri. Tapi ada orang-orang tertentu terikat dengan pekerjaan dinas atau apa saja, dia tidak bisa beribadah dengan bebas. Bahkan untuk orang yang sangat sibuk dalam melayani masyarakat, misalnya para pemimpin atau pejabat atau orang yang memiliki wewenang kepada masyarakat umum, layanan umum, maka dia bahkan berdosa kalau sibuk melakukan amalan-amalan sunnah, karena bisa terganggu pelayanannya, keterbantuan dia kepada orang lain. Bahkan seorang misalnya dokter, masuk waktu sholat, ada orang yang harus dioperasi, itu harus sholatnya juga bisa ditunda. Karena kalau nunggu dia selesai sholat, kemudian dia zikir, kemudian dia istirahat dan lain sebagainya, bisa jadi orang yang sakit itu lambat tertolongnya. Maka boleh dalam kondisi tertentu dia itu ada tuntutan-tuntutan pekerjaan yang masing-masing jika ada keringanan bagi orang tersebut. Tapi orang yang memiliki kelapangan, jelas dia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan amalan-amalan sunnah tambahan-tambahan, karena orang yang melakukan amalan sunnah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai, seorang yang mendidik, mengajar, mengajak dalam kebaikan, dalam kebenaran, itu harus mempermudah, tidak boleh mempersulit, kasar atau menyalahkan semuanya, bersikap kasar. Ini sangat berbahaya, karena bisa jadi dalam kasarnya itu malah membuat wajah Islam jadi rusak, ataupun hukum syariat itu disampaikan tidak dengan secara benar, karena cara nyampainya tidak tepat. Maka para ulama menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, semuanya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar, yang hikmah. Rasulullah tahu persis bahwa seorang mukmin yang benar-benar bertakwa ketika beribadah kepada Allah dan melakukan amalan yang diwajibkan baginya dengan dada yang terbuka, perasaan yang tenang, ikhlas, terdorong untuk selalu beribadah dan senantiasa menginginkan keridhaan Allah. Jadi orangnya sungguh-sungguh, maka amalan wajib saja tidak cukup. Berusaha mencari amalan-amalan sunnah, mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah dengan amalan yang lain. Salah seorang ulama salihin di Syam, Syekh Rajab Dib, itu pernah bercerita tentang pengalamannya dalam berzikir. Pernah berzikir hampir 4 bulan, tidak ada kesibukan lain kecuali zikir, bahkan tidak tidur, tidak makan hanya kurma beberapa butir saja, hanya minum air putih. Jadi tidak bertemu dengan orang lain, berkurung, munajat kepada Allah, zikir, merasakan lezatnya dalam berzikir. Dia menceritakan pengalamannya yang luar biasa, karena memang perintah dalam Al-Quran itu berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu kalau kita evaluasi atau introspeksi kepada diri kita sendiri, seberapa banyak kita zikir, seberapa banyak kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca istighfar, membaca salawat, berapa banyak? Tidak banyak. Kalau ada orang yang berzikir 8 jam dalam sehari, ada orang yang bisa berzikir 8 jam misalnya, itu bagi kita sudah wah sangat luar biasa. Padahal 8 jam itu hanya seperempat saja dari 24 jam, itu hanya sepertiga saja, kan, sampai sepertiganya. Jadi 8 jam itu juga masih sedikit, padahal kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Dalam surah Al-Imran, berzikir dalam kondisi berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, dalam semua keadaan, pagi dan petang. Dalam surat Rum, fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun, walahul hamdu bis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tuzhirun. Maha suci Allah ketika pagi dan petang, dan pujian bagi Allah memenuhi langit dan bumi. Jadi
segala waktu, pagi, petang, siang, malam, langit, bumi, semuanya bertasbih, berzikir, menyebut, mengagungkan, memuji, menyanjung Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillah ma fis samawati wal ardh. Semuanya bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah yang ada di langit dan di bumi, kecuali hamba-hamba Allah yang lengah, yang lalai. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba yang mudah berzikir, bisa menambah kadar zikirnya, sering menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah bersabda, maksud aku di sini adalah Allah. Tak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan mendengar, dan matanya yang ia gunakan melihat, dan tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, tentulah aku akan memberi. Jika ia minta perlindunganku, tentu aku beri perlindungan. Dan jika ia berdoa kepadaku, tentu aku kabulkan. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis ini sangat jelas. Orang yang melakukan sunnah, melakukan amalan tambahan-tambahan, Allah mencintainya. Zakat dia keluarkan yang wajib ya, tapi dia juga berinfak, bersedekah, kemudian wakaf, hibah, dan lain sebagainya. Tetap memberikan, bantu kepada orang lain di luar zakat. Atau puasa Ramadan, selain puasa Ramadan masih menyisihkan waktu, mungkin tambahan sekali setahun, puasa Arafah misalnya, 1 hari dalam setahun, ataupun puasa 3 hari dalam setiap bulan, ataupun Senin Kamis misalnya, atau puasa kapan ketika sempat, niat lillahi ta'ala, puasa karena Allah. Ada hari yang tertentu, karena Senin Kamis saya tidak bisa misalnya, capek, saya bisa hanya Senin saja atau Kamis saja, atau saya memang tidak bisa puasa sama sekali. Nah, ini jangan sampai putus asa, berusaha mencoba. Kalaupun tidak bisa puasa, maka diganti dengan amalan lain, maka baca Al-Quran lebih banyak misalnya, atau berzikir lebih banyak, atau amalan lain yang banyak, karena semuanya berlomba-lomba. Fal yatanafasil mutanafisun, maka saling berlomba, saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan selagi ada kesempatan. Seorang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya akan yang dilakukan memberikan manfaat dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin berusaha untuk selalu meningkatkan dirinya, meningkatkan amalannya menuju kesempurnaan. Dalam surat Sajadah disebutkan tentang ciri orang mukmin, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka tidak tidur pada saat orang tidur, mereka tidak tidur, tapi berdiri untuk sholat, untuk sujud, untuk munajat, untuk baca Quran dan lain sebagainya. Ini sifatnya tambahan, tapi ini derajat yang sangat tinggi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kalau tidak sanggup untuk melakukan itu, maka tidur lebih baik, karena daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka berdoa kepada Rabb, kepada Allah, kepada Tuhannya dengan rasa takut. Yad'un rabbahum khaufa wa tama'a, dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa harap. Mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, dan tidak pernah pelit, tidak pernah bakhil atau kikir terhadap masalah nikmat harta. Apa yang dimilikinya berusaha berbagi kepada orang lain, bantu, diinfakkan di jalan Allah untuk manfaat, dakwah, syiar, untuk kebaikan. Berusaha membantu orang yang sakit, orang yang kebutuhan, orang yang tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak bisa sekolah, atau membantu pendidikan orang untuk belajar. Itu harta yang benar-benar berkah, harta yang dipuji oleh Rasulullah, malun rabih, harta yang beruntung, harta yang tidak akan hilang, harta yang menjadi berlipat ganda, yang akan mendoakan kita, yang tidak akan memberatkan kita dalam hisab. Itulah harta-harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang untuk kesenangan kita sendiri kita belanjakan dengan begitu banyak, akan tapi akan dihisab. Halaluhu hisab wa haramuhu azab, harta yang haram akan menjadi azab, harta yang halal akan menjadi hisab. Tapi kalau digunakan dalam kebaikan, maka
itu akan memberikan manfaat dan tidak akan memberatkan dalam hisab. Halal dan haram segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan dalam syara, bahkan menyiarkan kepada orang lain, dan itu jadi masalah besar. Suatu yang haram jelas haram, yang halal itu haram. Yang haram jelas haram, yang halal pasti halal. Surat Al-Maidah ayat 87, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Maidah ayat 87. Ayat ini turun karena ada sebagian sahabat ingin mengharamkan untuk dirinya sebagian barang yang halal karena zuhud. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat yang bersangkutan, akan tapi saya sholat dan tidur, puasa dan juga berbuka, serta menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi untuk seorang muslim boleh melakukan apa saja ketika sedang semangat untuk sholat maka sholat, kalau susah maka tidur lebih baik. Nah, karena badan juga ada hak untuk istirahat. Puasa dan berbuka, tidak bisa puasa maka boleh tidak berpuasa. Dan juga menikah, ada orang yang tidak mau menikah misalnya, maka sunnah untuk menikah karena di sana ada keberkahan, ada kebaikan, akan lahir keturunan yang juga melanjutkan ketaatan. Barang siapa membenci sunnahku tidak termasuk golonganku. Kemudian masalah bersumpah melakukan kebaikan. Seorang yang berniat melakukan kebaikan maka harus dilakukan itu. Allah berfirman surah Maidah 89, jagalah sumpahmu, artinya tunaikan sumpahmu. Orang yang bersumpah untuk melakukan kebaikan silahkan. Barang siapa yang bersumpah meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan perbuatan yang dilarang maka dia wajib mencabut sumpahnya dan membayar kafarat sumpah tersebut. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah untuk melakukan maksiat maka tidak ada sumpah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Seorang yang mau melakukan hal yang buruk maka dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Sumpah tersebut tidak boleh dilakukan. Ataupun seorang yang bersumpah tidak meninggalkan kewajiban, meninggalkan kebaikan, maka itu lebih baik. Saya tidak mau puasa, bersumpah tidak mau puasa, padahal puasa itu ada kebaikan selain puasa Ramadan, maka dia harus membatalkan sumpahnya itu. Ada yang lebih baik. Kalau seorang yang bersumpah melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, saya akan meloncat ke laut misalnya, saya akan naik gunung kemudian melakukan ini melakukan itu, hal-hal yang sangat berisiko, maka dia harus membatalkan itu karena bisa membahayakan dirinya. Barang siapa yang bersumpah terhadap sesuatu lalu ia mendapati ada yang lebih baik dari sumpah itu, maka hendaklah ia memilih yang lebih baik dan batalkan sumpahnya. Seperti yang hadis yang pernah kita baca tentang seorang perempuan bersumpah tidak mau berbicara, mau diam. Tidak mau berbicara, maka disuruh diam. Suruh berbicara, suruh berzikir, baca Al-Quran, silaturahim, interaksi dengan orang lain, itu lebih baik daripada diam. Seorang muslim hendaknya selalu bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang syariat yang belum ia ketahui. Apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, agar bisa bisa melaksanakan ibadah atau perbuatan itu dengan tenang. Hal-hal tentang masalah syariat, masalah fikih dan lain sebagainya tidak semua kita ketahui, maka bertanya pada orang yang lebih paham mengenai hal tersebut. Jadi kita bisa melakukan ibadah tersebut dengan tenang, dengan nyaman. Kita bertanya tentang masalah salat, fikih salat misalnya. Tentang masalah zakat belum jelas, maka kita tanyakan masalah zakat, masalah waris, masalah taharah bersuci, masalah makanan, minuman yang halal atau haram misalnya. Maka kita minta fatwa kepada para ulama, orang yang menguasai masalah tersebut. Para dai dan pendidik hendaknya memberikan kemudahan terhadap orang-orang yang belajar dan selalu mempermudah. Nah, ini prinsip
yang harus dipegang oleh seorang yang mengajak kebaikan kepada orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang yang mengajak kepada kebaikan harus sabar dan berikan kemudahan. Tidak boleh langsung bersikap kasar, marah-marah, kemudian bersikap yang tidak baik, maka akan kesannya orang menolak langsung. Akhirnya tidak mau melakukan hal tersebut. Maka di sini masalah mempermudah. Jadi bukan berarti membolehkan, tapi misalnya orang yang ngaji tapi salah-salah ya nggak apa-apa. Nanti yang penting yang pertama senang dulu, mau membuka Al-Quran, mau berwudu, ambil Al-Quran, mau membaca, mau memberanikan diri, mau ngaji, bagus. Walaupun bacaannya salah-salah masih boleh. Dalam arti disebutkan ya tak fihi, orang yang baca Quran nyangkut-nyangkut misalnya, itu tidak apa-apa. Dia mau belajar, mau baca itu sudah bagus. Nanti pelan-pelan maka diperbaiki. Misalnya dalam satu baris ada 20 kesalahan. Hanya disebutkan 2 saja kesalahannya atau 3 saja. Oh ini salah. Bukan berarti membenarkan kesalahannya, bukan. Tapi di situ ada tahapan, ada proses. Itu yang harus diketahui ataupun dipegang oleh para dai, orang yang mau berdakwah, orang yang mau mengajarkan kepada orang lain harus sikap mempermudah, harus memberikan jeda batas waktu orang untuk bisa memahami apa yang dia pelajari. Misalnya orang yang tidak mau mengaji, tidak mau hadir majelis ilmu misalnya, diajak datang atau mendengarkan kajian, lama-lama insya Allah akan senang dengan ilmu, karena ilmu itu bagian dari agamanya dan itu yang akan nanti bermanfaat, yang akan dibawa di hadapan Allah. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui itu lebih baik daripada orang yang tidak mengetahui. Adakah sama? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang sudah tahu keutamaan, tahu ilmunya, maka akan berusaha mengamalkan, beda dengan orang yang tidak tahu. Dan juga orang yang memiliki ilmu tidak boleh sombong, merasa lebih baik, kemudian bersikap tegas, kasar, atau memandang rendah kepada orang lain juga tidak boleh. Adab kita dalam menuntut ilmu adalah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku, warzuqni fahma, ya Allah berikanlah aku kepahaman. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, kita dibukakan hati, akal, perasaan, pikiran oleh Allah dalam memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, memahami ilmu-ilmu syariat, dan apa saja yang memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan dari segala fitnah, penyakit, musibah, mara bahaya, bencana, bala di dunia dan di akhirat, sampai kita wafat dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد كما اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد بجميع المحامد كلها. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم حبب لنا الإيمان وزين في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.